Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan atau setidak-tidaknya misalnya mendengar ada orang yang mengerjakannya seperti ini. Dia katakan, kalau nanti saya lulus UMPTN atau masuk perguruan tinggi negeri, maka saya akan menyembelih hewan, ayam misalnya, lalu darahnya akan saya tebar di sungai. Lalu ada yang mengatakan, kalau nanti panen saya sukses, maka saya akan sembelih 1 ekor kerbau. Lalu kepalanya saya tanam di sawah saya, agar nanti panennya bisa sukses lagi di tahun mendatang. Ada di antara mereka yang mengatakan, kalau nanti saya naik jabatan, atau saya lulus, atau saya menang dalam pilkada, atau pemilihan legislatif, maka nanti saya akan memberikan sesajen tertentu pada Nyi Roro Kidul misalnya. Dan yang semacam ini sangat banyak contohnya, yang saking banyak contohnya sangat membingungkan lagi untuk disebutkan satu persatu. Yang disebutnya seperti ini adalah bernazar untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar contohnya seperti tadi. Kalau saya begini nanti saya akan begini. Kalau nanti saya begini saya akan begitu. Nazar ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan misalnya, kalau nanti saya lulus UMPTN, saya masuk perguruan tinggi negeri, maka saya akan puasa selama 3 hari. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diperbolehkan. Dikarenakan ada dalilnya. Ya. Kemudian, kalau seandainya yang selain untuk Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia katakan seperti tadi, kalau saya lulus UMPTN, saya akan sembelih ayam, lalu darahnya saya airkan di sungai. Ini berarti bernazar untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab tauhid yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi telah membawakan satu buah bab pada kitabnya tentang masalah ini, yaitu bab tentang bernazar untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semacam ini yaitu bernazar untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala, ini dikategorikan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjelaskan bahwasanya yang seperti ini adalah syirik dan tidak diperbolehkan adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya yufuna bin nazar, mereka menepati nazarnya. Nazar yang dia maksud di sini adalah nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamuh." Dan apapun yang kalian nafkahkan, dan apapun yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan satu buah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia bernazar apabila nanti diberikan nikmat, maka dia akan berpuasa atau sholat malam, atau memberikan infak atau sedekah kepada fakir miskin. Ya. Maka hendaklah dia mentaatinya atau menjalankan nazarnya tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, misalkan dia katakan, kalau nanti saya mendapatkan ini dan itu yang saya inginkan, maka saya akan sembelih hewan, lalu saya berikan kepada lautan. Atau saya akan jalan mundur 5 kilo. Atau saya akan membunuh orang tua saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah dia mentaati apa yang telah dia nazarkan. Maka pada bab ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwasanya nazar, ya,
sebagaimana yang kita telah berikan contohnya, itu hanyalah diperbolehkan untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada yang selainnya. Kemudian pelajaran yang lain, apabila nazar yang seperti ini ditujukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, berarti sama dia mengalihkan ibadahnya kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan syirik. Dan sebagaimana yang telah kita singgung pada bab-bab yang sebelumnya, barang siapa meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik, maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam neraka dan Allah tidak akan mengampuni dosanya hingga kemudian tidak akan keluar lagi dari neraka tersebut, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita senantiasa kalau ada sesuatu yang ingin kita nazarkan, maka nazar tersebut kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang selainnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.